Oke. Baik, sesuai dengan materi yang saya sampaikan minggu lalu ya, hari ini kita akan ngebahas tentang perjanjian penanggungan dan juga bank garansi. Sebagai kelanjutan materi minggu lalu tentang jaminan kebendaan dalam utang piutang. Oke, masih ingat nggak kira-kira minggu lalu apa aja jenis-jenis jaminan kebendaan dalam utang piutang? Ada yang masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat? Kira-kira atau udah lupa? Halo everybody. Ada? Izin Pak, Ya, silakan. gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Apa bedanya masing-masing? Silahkan. Apa? Kalau gadai itu barangnya di kreditur, kalau fidusia barangnya di debitur. Oke, Tapi terus? miliknya di debitur. Terus? Ya, lagi yang masih ingat? Cepet banget lupanya ya. Yang lain bagaimana? Waduh, bahaya nih. Belum ada 1 minggu udah lupa. Oke. Nanti tolong dibaca lagi kembali materinya ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk lain dari jaminan-jaminan ini. Nah, salah satunya hari ini kita akan membahas terkait dengan perjanjian penanggungan dan juga bank garansi. Ini nggak bisa share screen. Pak, host tolong dulu di allow saya biar bisa share screen. Sudah, Pak. Oke, baik. Udah kelihatan ya. Oke. Nah, perjanjian penanggungan dan bank garansi. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari materi minggu lalu, ya. Seperti kita ketahui, dalam suatu perikatan terkadang dibutuhkan yang namanya jaminan. Timbul pertanyaan, kenapa harus ada jaminan? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Dalam perikatan apapun itu perlu yang namanya jaminan. Pertanyaannya, why? Kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa perlu jaminan kira-kira? Izin Pak, ini pertanyaannya maksudnya pentingnya jaminan itu ya Pak ya? Kenapa harus ada jaminan? Jaminan dalam segala perikatan apapun itu, utang piutang, ini itu segala macam. Kenapa harus ada jaminan gitu? Supaya ada kepastian bahwa misal utangnya itu atau prestasinya itu segera dapat dibayarkan gitu Pak kepada krediturnya gitu Pak. Jadi untuk memberikan kepastian kepada kreditur agar sesuatu yang prestasi yang diminta itu kembali dapat ditarik kembali oleh kreditur itu Pak. Itu hal kepastian Pak itu. Pak. Oke, yang lain kira-kira kenapa? Kenapa harus ada jaminan kebendaan? Jaminan dalam segala perikatan. Ayo, kira-kira kenapa? Ini logika aja sih sebenarnya. Dan seharusnya ini sudah hanya mereflashback kembali materi di semester 4. Kenapa kira-kira penting jaminan dalam segala perikatan? Ayo, kenapa? Duh, saya lupa semua. Izin Pak. Ya, silakan. Untuk mengurangi resiko debitur cedera janji Pak. Tuan prestasi. Oke, mengurangi resiko apa tadi? Debitur cedera janji atau prestasi. Oke. Nah, sebenarnya adanya jaminan dalam perikatan ini tujuannya adalah untuk menjamin bahwa para pihak itu akan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam tidak hanya diperjanjikan tapi disepakati oleh perikatan yang dibuat oleh para pihak, karena kita bicaranya luas ya. Perikatan itu lebih luas dibandingkan perjanjian. Perikatan itu ada yang lahir karena undang-undang, ada yang lahir karena perjanjian. Jaminan dalam perikatan ini penting untuk apa? Agar para pihak dapat melaksanakan
apa yang menjadi kewajibannya dalam perikatan yang baik itu yang dibuat mereka atau yang lahir sendiri karena undang-undang. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan perjanjian penanggungan dan bank garansi. Perjanjian penanggungan dan bank garansi ini pengaturannya kalau berbicara perjanjian penanggungan ini refernya ke pasal 1820 KUH Perdata. Kalau ada bank garansi, dia juga mengacu ke pasal 1820 KUH Perdata plus berbagai peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara spesifik tentang bank garansi serta undang-undang perbankan. Kenapa? Karena dia merupakan bentuk jaminan yang di-provide atau yang disediakan oleh lembaga perbankan seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana istilahnya, lalu gambar bank garansi di Indonesia, lalu para pihak dan mekanisme transaksi dalam bank garansi serta jenis-jenis bank garansi. Nah, pertama kita harus paham dulu penanggungan itu apa. Kita bisa buka KUH Perdata masing-masing, lihat di pasal 1820 KUH Perdata. Dikatakan di sini penanggungan itu adalah persetujuan, ya kan, antara pihak ketiga untuk kepentingan si debitur. Artinya para pihak yang bukan terlibat dalam perjanjian pokok. Dia bukan para pihak yang berkepentingan dengan isi perjanjian tadi. Tapi dia mau kalau mempasang badan lah, ya kan? Mau mengikatkan dirinya dengan perikatan tersebut kalau si debitur itu tidak bisa melaksanakan isi dari perjanjian yang dibuatnya dengan si krediturnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ada penanggungan ini? Untuk memberikan jaminan kepada siapa? Kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya. Kepada siapa? Kepada kreditur. Nah, penanggungan ini si penanggung umumnya disebut dengan istilah garantor atau penjamin, ya kan? Nah, garantor inilah nanti yang dia akan melunasi kewajiban si debitur. Kalau seandainya si debitur itu wan prestasi atau ingkar janji dan tidak bisa melaksanakan isi dari perjanjian. Pertanyaannya, saya mau nanya dulu nih. Nah, dari hal ini, saya mau nanya, kira-kira, misal si A dengan si B utang piutang, ya kan? Kemudian C menjadi penjamin dari si si B adalah peminjam, si debitur. C menjadi garantor si B. Ya kan? Nah, timbul pertanyaan. Apakah ketika penagihan jatuh tempo nanti, hutang si B ditagihkan langsung ke si C atau ke si B dulu? Pertanyaan saya itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut. Kira-kira kalau si A dan si B kan utang piutang nih, si C jadi garantor. Kalau nanti sudah jatuh tempo, ya kan? Penagihan si A itu dimintakan kepada si C atau ke si B dulu? Langsung ke si C atau ke si B dulu? Pak. Ya, silakan. Menurut saya tuh langsung dimintakan kepada si B dulu, Pak. Apa? Dimintakan kepada si B dulu, Pak, sebagai debitur. Terus kalau misalnya si B itu nggak bisa memenuhi kewajibannya, baru ditagih ke si C, Pak, sebagai garantornya. Oke, ada lagi yang lain? Ada pendapat lain? Kepada si B dulu atau langsung ke si C? Oke, sebenarnya udah dari sini bisa kita simpulkan ya. Kalau dalam konsep seperti itu, maka penagihan hutang yang dilakukan oleh si A selaku kreditur, dia harus tagih dulu kepada si B. Ya kan? Lalu kalau seandainya si B nggak bisa bayar, maka si C ditagihkanlah kepada si C. Timbul pertanyaan, hutang si B kepada si A 100. Sedangkan pada saat jatuh tempo, harta B cuma tersisa 50. Ya kan? Sementara si C punya kekayaan 200. Pertanyaannya adalah, apakah penagihan tadi yang 100 tadi hutang si B kepada si A sejumlah 100
100-100-nya langsung ditagih kepada si C atau bagaimana? Izin Pak. Ya, silakan. Menurut saya Pak, kan di sini adalah si penanggungan itu akan terjadi kalau misalnya si debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dalam hal ini kan sampai pada 50 tadi kan 50 kan Pak. Nah, kalau begitu diambil dulu 50 DB-nya. Nah, kan tapi kan tetap tidak bisa dia penuhi, maka setengah itu atau 50 lagi bisa dimintakan kepada si penanggung gitu Pak. Si C tadi Pak. Oke. Gitu, Pak. Nah, kenapa dari konsep tadi penagihan harus penagihan pertama tetap harus diajukan kepada si B sebagai debitur. Cukup nggak cukup itu urusan nanti. Tapi penagihan pertama tetap harus ditagih kepada si B. Berapa dapatnya? Kalau seandainya misalnya 50 cuma dapatnya adanya, maka sisanya 50 lagi baru dimintakan kepada si C. Kenapa seperti itu? Karena si C sebagai garantor, dia hanya berkedudukan sebagai secondary liability. Dia hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Kalau memang debitur sudah tidak mampu memenuhi perikatan tadi. Kalau debitur masih mampu, dia terbebas dari kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut. Jelas ya di sini ya? Jelas ya? Itu yang harus dipahami, itu pertama. Kenapa? Itu konsep dasarnya terkait penanggungan. Kenapa banyak orang dalam praktek main terabas saja gitu. Jadi misalnya si C sebagai garantor, si B debitur, kreditur langsung nagih ke garantornya. Nah, itu yang salah. Sebenarnya penagihan itu harus ke debitur dulu. Kalau debitur nggak sanggup, nggak bisa memang betul-betul bayar, ya kan? Barulah dapat diajukan penagihan kepada si C. Itu pun harus jelas juga dalam perjanjiannya, perjanjian yang dibuat antara si kreditur dan debitur. Terkait dengan apa? Klausul cedera janji atau prestasinya. Kan di sini tegas, dalam penanggungan, garantor tadi atau penanggung itu bertanggung jawab kalau seandainya debitur cedera janji. Kan gitu, nggak bisa melaksanakan kewajibannya. Maka untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kapan telah terjadinya wan prestasi, maka perlu dibuat satu klausul dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditor terkait dengan kapan atau apa indikator bahwa debitur dapat diklasifikasikan telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap isi perjanjian tersebut. Seperti itu. Nah, selain itu, ini juga dipertegas dalam pasal 1831 KUH Perdata dengan tegas menyatakan dalam pelaksanaan kewajibannya dan harta debitur harus terlebih dahulu diambil untuk pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur. Kalau seandainya kurang harta si debitur, maka bolehlah diminta harta si garantornya untuk melunasi kekurangan kewajiban debitur kepada kreditur. Kenapa? Karena posisi garantor berkedudukan sebagai secondary liability, seperti itu. Nah, dari sini adik-adik sekalian kita bisa lihat bahwa ada beberapa unsur dari sebuah perjanjian penanggungan. Apa aja itu? Pertama, perjanjian penanggungan itu meliputi adanya penanggungan terhadap penanggungan itu merupakan suatu perjanjian. Kenapa? Karena ada konsensus di sini antara kreditur debitur dengan si penanggung. Kalau seandainya ada satu pihak nggak sepakat, misal kreditur nggak sepakat, si C jadi penanggung. Misalnya kenapa? Ini nokoh, ini nggak jelas penanggungnya dan sebagainya. Apakah akan terjadi penanggungan? Tidak. Seperti itu. Lalu ada board atau pihak ketiga yang menjadi si penanggung. Lalu kemudian ada lagi penanggungan diberikan untuk kepentingan kreditur. Pertanyaannya adalah kenapa ini dikatakan untuk kepentingan kreditur? Ayo, kenapa ini dikatakan sebagai untuk kepentingan kreditur? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Izin Pak, penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur agar itu tadi Pak kembali pada sifat khusus dari jaminan agar terjaminnya janji yang sudah disepakati di awal tadi Pak atau perikatan tadi yang sudah diikat di awal tadi agar si kreditur dapat menerima prestasi dari
debitur tadi Pak. Begitu Pak. Oke. Yang lain kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Oke. Kenapa sih harus ada apa namanya perjanjian penanggungan ini? Ya kan? Ini kembali lagi kepada latar belakangnya. Adanya perjanjian penanggungan ini adalah untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor bila mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah diperjanjikan. Kalau dari konsep tersebut kita bisa lihat di sini adalah kepentingan dari kreditur yang diakomodir. Kenapa? Kreditur punya kepentingan. Kepentingannya adalah agar hak dia yang merupakan kewajiban debitur itu segera dipenuhi. Dengan adanya perjanjian penanggungan ini akan memberikan jaminan bahwa kalau seandainya debitur gagal memenuhi prestasinya atau kewajibannya kepada kalau debitur gagal memenuhi kewajibannya atau prestasinya kepada si kreditor, maka pihak ketiga atau si penanggung ini dapat dimintai pertanggungjawaban, ya kan, untuk apa? Mengcover kewajiban atau prestasi yang belum dilaksanakan oleh si debitur itu tadi. Lalu borrower tersebut mengingatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur yang prestasi dan ada perjanjian bersyarat. Ini tadi saya bilang terkait dengan perjanjian bersyarat ini salah satu bentuknya adalah terkait dengan penentuan tentang klausul citra janji. Agar apa? Jangan timbul Eigenrechtting, main hakim sendiri dalam menentukan citra janji. Misalnya begini, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menuduh si kreditor langsung menuduh si debitur wan prestasi sehingga langsung bisa melakukan atau menuntut kewajiban dari pihak ketiga. Nah, itu nggak boleh. Makanya kan harus ada klausul citra janji tadi supaya jelas indikator atau parameter bagi para pihak dalam menentukan apakah debitur telah cedera janji atau tidak. Nah, selanjutnya terkait perjanjian penanggungan ini syaratnya itu sama, syarat-syarat sah dari perjanjian penanggungan ini sama seperti perjanjian pada umumnya. Kenapa? Ini mengacu kepada pasal 1320 KH Perdata. Pertanyaannya, kenapa pasal 1320 KH Perdata? Ayo, ini basic lagi. Kira-kira kenapa? Acuannya pasal 1320 KH Perdata. Dan tahu nggak? Kira-kira kenapa? Izin Pak, karena 1320 menjadi acuan atau syarat atau acuan pokok akan terciptanya suatu perjanjian Pak di situ. Karena kan di situ isinya syarat-syarat dari adanya perjanjian. Kan juga tadi kita bahas perjanjian penanggungan juga merupakan bagian suatu perjanjian Pak. Maka harus mengacu pada 1320 Pak. Begitu, Pak. Yang lain? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Oke, jadi gini, pasal 1320 KH Perdata itu merupakan lex generalis, ya kan? Dia merupakan lex generalis yang berlaku universal, sehingga pas setiap perjanjian sah-sahnya mengacu kepada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Kenapa? Kedudukan pasal tersebut sebagai lex generalis seperti itu. Kedua, nah itu tadi mengenai gambaran umum mengenai perjanjian penanggungan. Sekarang kita bahas mengenai bank garansi. Apa itu bank garansi? Di sini didefinisikan dari berbagai literatur yang saya rangkum. Bank garansi itu dapat diklasifikasikan sebagai semua garansi yang diterima atau diberikan oleh bank untuk pihak tertentu, bisa perorangan, bisa badan usaha, yang dinyatakan bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan kalau waktu tertentu yang telah ditentukan rupanya pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya atau ingkar janji, maka bank yang akan mengcover kewajiban dari si debitor. Debitor di sini adalah pihak yang dijamin, sedangkan kreditor adalah pihak yang akan menerima manfaat dari jaminan tadi bila mana debitornya itu wan prestasi.
Nah, bank garansi ini ternyata diklasifikasikan juga sebagai perjanjian penanggungan. Kenapa? Karena di sini ada kemunculan pihak ketiga yang akan mengcover kewajiban-kewajiban dari debitor apabila debitor gagal memenuhi prestasinya kepada kreditor, seperti itu. Nah, dasar hukum dari bank garansi ini adalah pasal 18 KUHP Perdata, Undang-Undang Perbankan 792 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, lalu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11 tanggal 20 Maret 79 tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non-bank. Pak, tadi ada bank, ada juga non-bank. Non-bank contohnya seperti apa, Pak? Contoh asuransi. Asuransi bisa selain tidak hari ini asuransi tidak hanya sebatas memberikan jaminan dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan apa namanya lain-lain nggak cuma sebatas itu, tapi apa namanya asuransi hari ini mampu untuk memberikan yang namanya apa? Misal jaminan-jaminan dalam bentuk jaminan apa namanya kebendaan, jaminan apa sih namanya? Lupa lagi saya. Pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu siapa aja pihak-pihak dalam bank garansi? Ada berbagai pihak dalam bank garansi. Pertama, ada bank sebagai penjamin yang akan menerbitkan sertifikat bank garansi untuk nama kontraktor atau debitor atau orang yang akan melaksanakan satu pekerjaan untuk kepentingan orang lain. Kedua, ada nasabah atau kontraktor di mana pemborong yang dijamin dan meminta apa namanya sertifikat bank garansi kepada bank. Nah, nasabah atau kontraktor inilah dia yang akan dijamin oleh bank. Bila mana nasabah ini gagal melaksanakan isi perjanjian atau melakukan wan prestasi, maka maka bank akan mencairkan bank garansi tadi kepada siapa? Kepada pemberi pekerjaan atau pemilik proyek atau kreditor atau pihak yang berhak menerima manfaat dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh si nasabah atau kontraktor atau debitur itu. Selanjutnya ada lagi pemilik proyek. Siapa pemilik proyek? Dia adalah orang yang menerima jaminan atau pihak yang dijamin, ya kan? Atau terjamin dari siapa? Dari bank. Di mana pemilik proyek ini dia nanti akan memegang sertifikat bank garansi serta dia juga yang berhak untuk mencairkan bila mana nanti si nasabah dari bank atau si pemborong atau si penerima pekerjaan atau pelaksana pekerjaan tadi cedera janji atau tidak mampu melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sorry, tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan maksud saya. Nah, lantas apa manfaatnya dari bank garansi ini? Ada serangkaian manfaat dari bank garansi. Pertama, bank garansi itu akan memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak. Bagi pemilik proyek, bank garansi itu akan membuat penyusunan anggaran proyek tadi lebih mudah dan lebih pasti. Kenapa? Karena penyediaan barang itu telah dikontrak dalam referensi. Kedua, pelaksanaan proyek itu lebih terjamin. Kenapa? Karena ada dua pihak yang menjamin. Siapa? Pertama, bank. Kedua, perusahaan. Penerima si penerima pekerjaan itu sendiri. Seperti itu. Lalu ketiga, persediaan teknis barang-barang relatif sedikit. Kenapa? Karena akan ada kerusakan lebih kecil dan pergunakan juga kecil, di mana persediaan barang-barang cukup dengan persediaan ekonomi saja, dan kemudian ada apabila ada inflasi, pengaruhnya bisa dikurangi. Kenapa? Karena pembelian itu telah dijamin oleh si kontraktor. Jadi misalnya begini, ada proyek membangun jembatan oleh kontraktor dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam memberikan pekerjaan proyek tadi tentu meminta yang namanya garansi bank bagi para pelaku usaha yang mengikuti lelang atau tender proyek. Sudah, ketika misal si PTA yang menang, kemudian PTA disuruh untuk memberikan bank garansi. Dan di PTA juga, dia wajib memberikan dokumen-dokumen terkait dengan spesifikasi pekerjaan. Itulah mulai nanti materialnya apa aja, harganya berapa, dan sebagainya. Kalau katakanlah istilahnya RAB, rencana anggaran biaya. Nah, nanti di situ, kan misal pagu proyek, katakanlah 1 miliar gitu, bangun jembatan. PTA sanggup melaksanakan itu, ya kan? PTA sebagai kontraktor sanggup melaksanakan pembangunan jembatan
dengan biaya 1 miliar. Nah, ketika di tengah perjalanan pembangunan terjadi perubahan biaya, misal ada kenaikan material gitu, misal besi naik gitu kan, atau semen naik dan sebagainya gitu. Itu bukan lagi risiko dari si pemberi pekerjaan atau pemilik proyek, tapi itu udah risiko dari kontraktor. Dia yang harus mampu untuk mengcover itu, seperti itu. Itulah kenapa ya mau nggak mau dia harus laksanakan. Kalau nggak, bank garansinya dicairkan. Kalau dia nggak akan melaksanakan itu, bank garansi dicairkan. Seperti itulah dia. Kedua, manfaat bank garansi bagi bank atau penjamin apa? Pertama, itu akan menjadi sumber pendapatan bagi bank dan dari mana? Dari provisi dan juga komisi. Kedua, sumber dana bagi bank kalau seandainya agunan atau bank garansi itu uang tunai. Kenapa? Ya bank bisa dapat dana segar dan bisa mengelola dana tersebut kembali. Lalu yang ketiga, akan memperluas kegiatan operasional dari bank. Lalu akan menyalurkan bank dapat menyalurkan dana yang didepositkan oleh si nasabahnya yang merupakan debitur dan pihak yang si terjaminnya ini untuk apa? Menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit. Di mana nanti bank ngasih kredit ke orang, dia dapat bunga, itulah keuntungan bank. Seperti itu. Makanya bank itu pasti akan dia berusaha bagaimana menghimpun dana sebanyak-banyak dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dalam bentuk kredit supaya apa? Karena semakin banyak kredit disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besarlah untung dari si bank tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya, bagi kontraktor, apa manfaat bank garansi? Pertama, kontraktor dapat mengikuti tender proyek. Hari ini perlu kalian ketahui, segala lelang proyek dan tender itu mensyaratkan bahwa calon kontraktor tadi harus mampu menyediakan atau memprovide bank garansi. Dan ini juga akan memberikan kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang. Pak, kenapa harus ada bank garansi tadi? Ya kan? Kenapa dimintakan dalam setiap lelang atau tender? Karena pemberi proyek ingin kepastian bahwa proyek yang dia berikan kepada pelaku usaha dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Di mana kalau seandainya pelaku usaha tidak mampu melaksanakannya itu, maka sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka bank garansi dapat dicairkan dan hanguslah uang si kontraktor yang ada di bank tersebut, seperti itu. Nah, ini skema transaksi dari bank garansi. Kita bisa lihat di sini pertama kali tahapannya itu harus ada negosiasi antara produsen dengan buyer. Kedua, buyer mengajukan permohonan garansi kepada bank garansi ke bank. Lalu ketiga, bank melakukan analisis terhadap permohonan dari si nasabahnya. Lalu keempat, kalau dia di-approve persetujuan bank garansinya, maka ada bank akan menerbitkan perjanjian penerbitan bank garansi, di mana dalam perjanjian tersebut memuat beberapa hal. Pertama, berapa nilai bank garansi, berapa setoran jaminan, berapa agunan, lalu berapa provisi. Jadi misalnya kalau seandainya, misal nih, bank garansi nilai diminta yang disyaratkan adalah misal 1 miliar, maka itu uang uang senilai 1 miliar itu harus mampu didepositkan oleh si nasabah ke bank, seperti itu. Lalu ada agunan dan provisi terkait dengan biaya, agunan terkait dengan jaminan-jaminan lain dalam bentuk kebendaan. Kemudian ada lagi bank garansi yang diterbitkan dan diserahkan, bank garansi kemudian setelah itu diterbitkan dan diserahkan kepada produsen, yaitu si pemberi pekerjaan. Lalu perjanjian dilaksanakan oleh para pihak, di mana si debitur atau nasabah dari bank garansi tadi melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan si produsen. Kalau seandainya dia tidak mampu melaksanakan dengan baik, maka bank garansi dicairkan kepada si pemberi pekerjaan, seperti itu. Nah, lalu jenis-jenis bank garansi. Perlu kalian ketahui ada beberapa jenis bank garansi. Pertama, ini kita bisa klasifikasikan dalam 2 jenis. Ada bank garansi dalam proyek, ada bank garansi di luar proyek. Kalau dia bank garansi dalam proyek, ada beberapa jenis lagi. Pertama apa? Bid bond atau tender bond. Ini bank garansi yang diperlukan untuk mengikuti tender. Jadi misalnya saya di pelaku usaha,
saya mau ikut tender misalnya pembangunan jalan atau jembatan gitu kan. Maka kalau saya mau ikut itu biasanya ada diminta persyaratan dalam dokumen administratif ya, dokumen administratif untuk mengikuti tender tadi. Misalnya apa? Bank garansi. Saya harus buka dulu akun bank garansi, buka permohonan dulu bank garansi di bank. Di mana nanti lampiran sertifikat, fotokopi sertifikat itu saya lampirkan dalam berkas atau dalam berkas saya untuk ikut tender tersebut. Kedua ada lagi performance bond. Performance bond maksud saya. Nah, ini maksudnya apa? Ini bank garansi yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan proyek. Jadi misalnya tadi kan bid bond, bank garansi untuk ikut tender. Tujuannya apa? Agar saya sebagai pelaku usaha yang ikut tender itu serius mengikutinya. Kenapa? Karena kalau seandainya saya cuma ikut-ikut asal-asal kan itu menutup kesempatan para pelaku usaha lain yang serius untuk menggarap proyek tersebut. Kedua, performance bond itu biasanya kita yang sudah, misal saya sebagai pemenang lelangnya. Saya sebagai pemenang lelang, saya yang akan melaksanakan pekerjaan. Sebelum saya melaksanakan pekerjaan, saya harus terlebih dahulu membuka performance bond maksud saya ke bank tempat saya menjadi nasabah, ya kan, di mana performance bond itu berfungsi untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada debitur, kreditor, kalau seandainya saya tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Misal, saya bilang, saya bisa bangun nih jembatan dengan spesifikasi yang ini. Ternyata dalam realisasi tidak seperti itu. Maka kreditor atau pihak pemberi proyek, ya kan, pemberi pekerjaan bisa mencairkan permohonan bank garansi tadi. Lalu yang ketiga, advance payment bond. Nah, ini bank garansi terkait dengan menjamin penerimaan uang muka proyek. Jadi ini saya menerbitkan advance payment bond ini biasa diterbitkan oleh si pemberi pekerjaan. Jadi ketika kita sebagai pelaku usaha, kita memenang tender proyek, kan kita mau melaksanakan pekerjaan. Pemberi pekerjaan harus memberikan down payment, uang muka sama kita, ya kan? Nah, untuk menjamin bahwa si pemberi pekerjaan memberikan uang muka sama kita, maka kita harus mintakan dia untuk membuat advance payment bond. Lalu ada lagi maintenance bond, yaitu apa? Ini bank garansi, ini dia berlaku kalau seandainya dalam proyek-proyek juga. Jadi kalau seandainya misalnya ini bank garansi yang berlaku untuk menjamin pemeliharaan proyek. Jadi misal begini, saya bangun jembatan, ya kan? Perusahaan saya selesai bangun jembatan. Setelah selesai jembatan, dalam perjanjian kerja ada masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan jembatan tadi. Saya katakan jadi kalau nanti misal jembatan tiba-tiba ada kerusakan, itu saya perbaiki dan gratis. Tapi itu enggak selamanya. Masa pemeliharaannya ada jangka waktunya, misalnya 3 bulan atau setahun paling lama. Sudah. Ternyata dalam setahun ada katakanlah masalah di jembatan tadi. Ya, saya harus perbaiki dan itu gratis. Itulah fungsi dari maintenance bond. Kalau saya tidak perbaiki jembatan tadi, tidak ada masalah, maka maintenance bond itu akan dicairkan oleh siapa? Oleh pemberi proyek sebagai ganti rugi akibat sesuai pekerjaan kita, seperti itu. Nah, itu yang bank garansi dalam proyek. Sedangkan di luar proyek ada lagi. Apa itu? Ada bank garansi untuk kebutuhan pengadaan barang atau keagenan. Ini biasanya kalau seandainya untuk di penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu ada bank garansi untuk kebutuhan penanggungan bea masuk barang. Jadi misalnya kalau barang-barang impor itu kan dia harus masuk dulu pemeriksaan bea dan cukai. Nah, itu bagaimana seandainya pihak yang melakukan pengurusan terkait dengan bea dan cukai. Maka harus ada bank garansi untuk menjamin bahwa pihak yang kita tugaskan mengurus permohonan di bea dan cukai itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Lalu bank garansi untuk kebutuhan pengadaan pangan. Misalnya apa? Ini ada misal nih kita adalah pengepul, misal pengepul beras gitu, ya kan? Maka kita mungkin akan membeli semua beras-beras dari para petani yang kemudian kita olah di brand kita sendiri dan kemudian kita pasarkan. Maka kita butuh jaminan dari si petani tadi bahwa memang dia mampu untuk memproduksi
apa namanya bahan baku atau beras dan sebagainya yang kita butuhkan untuk bisnis kita seperti itu. Lalu ada lagi bank garansi untuk kebutuhan pita cukai. Lalu ada lagi bank garansi lain sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi bisa ada banyak jenis bank garansi, berbagai jenis bank garansi itu bisa kalian ajukan tergantung kepada bagaimana penerima bagaimana kebutuhan dari para customer atau pelaku usaha yang membutuhkan adanya layanan bank garansi dari perbankan atau mungkin lembaga keuangan non bank lainnya seperti asuransi, perusahaan asuransi, finance dan sebagainya. Itu dia. Oke, ini sedikit pembahasan kita mengenai bank garansi dan juga perjanjian penanggungan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Izin Pak, ingin bertanya Pak. Ya. Perihal soal bank garansi Pak. Kalau begitu tadi sempat berpikir Pak, kan berarti bank garansi terjadi untuk menjaminlah si kontraktor ini memenuhi ke prestasinya, karena tadi udah menang tender ya, kamu harus bertanggungjawabkan. Kalau misalnya enggak, saya tarik bank garansi. Bagaimana Pak kalau misalnya terhadap pemerintahnya yang sebagai pemberi proyek, gitu, karena sebenarnya nggak ada masalah kepada si kontraktornya, tapi nanti yang macetnya itu di pemerintahannya, pemberian uang proyek misalnya itu macet, sampai pun kalau dimintakan ke pemerintah nggak ada gitu. Jadi kan kita sebagai kontraktor juga gusar gitu kalau misalnya wah ini gimana nih, apalagi yang kita hadapkan kan pemerintah gitu kan, dan itu pun relate dengan kondisi sekarang gitu, banyak juga kontraktor yang ngajukan tiba-tiba macetnya di pemerintah. Apakah pemerintah juga dapat sebagai kontraktor untuk membuat bank garansi juga Pak? Jadi kalau misalnya macet di pemerintahnya, jadi kita bisa tarik bank garansi dari pemerintahnya gitu Pak. Itu gimana Pak? Sebenarnya dalam konsep bank garansi ada namanya advance payment bond. Itu berlaku pada berbagai pihak siapa aja, baik pemerintah atau swasta selaku kreditor atau juga sebagai atau pihak lain yang merupakan debitur atau pelaksana pekerjaan atau kontraktornya. Itu namanya ada advance payment bond untuk menjamin pembayaran muka, ada namanya payment bond atau yang berfungsi untuk menjamin pembayaran jasa dari si debitur tadi, dari si kontraktor tadi. Itu dalam konsepnya. Namun memang dalam praktek sering kita temui kadang-kadang memang nggak sedikit para pemberi proyek yang dalam hal pemerintah itu sendiri dia tidak melaksanakan misal membuat payment bond dan sebagainya. Itu kenapa? Ya itu kembali lagi kepada dalam praktiknya itu sendiri gitu. Dalam praktek sehari-hari kadang-kadang ya nggak sesuai dengan apa yang seperti kita diskusikan dalam kelas gitu. Kenapa ya? Itu terkait kepatuhan dari si instansi tadi. Ketika dia bermitra dengan orang lain, bermitra dengan pelaku usaha di luar, bagaimana dia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, namun dalam satu sisi juga, yang kadang-kadang pelaku usaha tidak kalau menurut pandangan saya bisa menyimpulkan bahwa dalam pembuatan kontrak tadi, perjanjian tadi berada dalam posisi yang tidak sejajar. Kenapa? Pemberi proyek dalam hal ini adalah pemerintah, itu selalu pasti merasa sebagai pihak yang posisinya lebih di atas dibandingkan si kontraktor atau si pelaksana pekerjaan tadi. Itulah yang akhirnya Pak seolah-olah kayak itu kan hak si ini juga, hak si pelaku usaha juga untuk memperoleh jaminan pembayaran dari mitra bisnisnya, dalam hal ini pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa bisnisnya seperti itu. Biasanya nggak semua instansi mau menerbitkan seperti itu dia. Itu fakta yang sering kita temui. Pak, lalu bagaimana Pak kita mau menagihnya Pak? Misalnya jatuh tempo tapi nggak dibayar juga. Lakukan upaya hukum keperdataan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap pihak yang belum melaksanakan kewajibannya kepada si kontraktor tadi. Dalam hal ini pemberi proyek yang kalau dia belum melaksanakan kewajiban kepada si kontraktor, ya, maka dan sudah lewat waktunya, maka kontraktor dapat mengajukan
gugatan keperdataan terhadap si pemerintahnya, dan dari situ juga bisa dimintakan ganti kerugian, baru uang kerugian material, denda dan sebagainya seperti itu. Itu dia, JP. Nah, tapi kembali lagi begini, lihat lagi isi perjanjian yang dibuat dalam proses lelang tadi. Apakah memang ada diatur atau di cover ketentuan terkait dengan kewajiban membuat advance payment bond oleh si debitur atau tidak. Nah, kadang-kadang seperti saya bilang, posisi kita nggak sejajar gitu, sehingga sulit untuk meminta instansi pemerintah untuk berbuat seperti itu. Itu dia. Baik Pak, berarti terkait soal itu Pak, kan kalau kita pelajari kalau dalam hukum perikatan kan, maka sesuatu pihak yang terikat itu kan harus sejajar tuh derajatnya. Berarti dalam hal ini, kalau dalam perjanjian kayak kontraktor antara pemerintah sama PT kontraktor tadi itu hal yang wajar ya Pak, kalau misalnya kedudukan dari PT itu di atas dari kontraktor itu ya Pak, atau memang sebenarnya mereka harus sejajar juga Pak, soal itu Pak? Kedudukan pemberi pekerjaan biasanya seolah-olah lebih superior lah dibandingkan si penerima pekerjaan. Apakah itu dibenarkan? Sebenarnya tidak. Dalam konsep perjanjian seharusnya kedua belah pihak itu berada pada posisi yang equal, setara gitu. Tidak ada yang salah satu pihak lebih di atas atau lebih di bawah. Kenapa? Kalau seandainya kedudukan para pihak tidak setara, otomatis pihak yang kedudukannya lebih tinggi akan mengepres, akan lebih memaksakan kehendaknya terhadap siapa pihak yang mungkin posisinya lebih di bawah, seperti itu. Ya benar Pak. Itu yang tidak boleh sebenarnya, namun dalam praktek itu terjadi. Kenapa? Simpelnya begini. Dihadapkan pada dua pilihan, you take it or you leave it. If you don't want it, I can find another gitu. I can find another gitu. Misalnya gini loh, orang-orang si penerima pekerjaan ini kan pasti berpikir juga, waduh, nanti aku udah menang nih, cuma kayak gini faktanya. Ya udahlah, pilihannya dua, ambil atau enggak gitu. Akhirnya daripada enggak ada, ya udah ambil aja lah, kerjain aja gitu kan. Walaupun dalam proses penagihan kadang beginilah, kadang begitulah. Akhirnya apa? Itulah akhirnya mungkin bisa aja adalah pekerjaan proyeknya mengasal dan sebagainya. Sama halnya, kembali lagi kepada cerita hari ini. Banyak orang katanya CPNS mengundurkan diri karena shock dengan gajinya. Itu banyak menjadi debatable. Apakah itu sah-sah saja? Apakah itu ya sah-sah saja atau hal yang menjadi masalah? Ada yang pro, ada yang kontra. Orang yang pro, ya silakan, itu hak saudara untuk mengundurkan diri, daripada saudara tetap bertahan, tapi akhirnya kerjanya asal-asal, malah cenderung korupsi dan sebagainya. Ada pihak yang kontra. Yang kontra ya harusnya Anda dari awal riset dulu dong gajinya PNS berapa gitu kan, gaji PNS berapa, sehingga Anda tidak shock ketika masuk dan tahu berapa gajinya, kan begitu. Nah, sama halnya dengan ini. Biasanya pelaku usaha yang ikut dalam tender-tender seperti ini, dia pasti sudah tahu bagaimana situasi di dalam itu. Nah, dia sudah tahu dan dengan mungkin lika-likunya dan sebagainya, dan dia tetap ikut itu. Kenapa? Ya karena dia butuh itu. Seperti itu. That's a simple thing gitu. Berarti it's about kayak take or leave it aja gitu ya Pak, pada dalam praktek bisnis juga seperti itu ya Pak ya, pemberlakuan akan kontraktor ini sama pemerintah gitu ya. Ya, itu sama halnya seperti, kenapa? Karena pada dalam praktek itu para pihak ini tidak berada dalam kedudukan yang setara sebenarnya. Setara tadi ya. Walaupun dalam kalau kita bicara normatif dalam konsep perjanjian, harusnya kan para pihak dalam kondisi yang setara seperti itu. Itu dia. Juga jadi judul skripsi ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Ada atau tidak? Oke, itu overall terkait dengan perjanjian penanggungan dan bank garansi dalam dunia bisnis. Di mana seperti saya bilang di awal tadi, adanya penanggungan ini akan memberikan jaminan khususnya kepada kreditor bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya kepada si kreditor, yang notabene-nya kewajiban debitur adalah hak dari kreditor.
Seperti itu. Ini simple, sorry, ini hal yang sederhana. Kenapa dalam konsepsi berpikirnya orang yang akan memberikan pinjaman atau ingin atau utangan atau mungkin dalam pelaksanaan perikatan atau hubungan hukum apapun, tentu para pihak ingin hak-haknya terpenuhi, ya kan? Anda sebagai kreditor memberikan pinjaman, hak Anda apa? Hak Anda adalah menerima kembali pembayaran dari debitor dengan disertai atau tanpa disertai dengan bunga, kan seperti itu. Itu dia. Oke, sampai sini ada lagi mau ditanyakan kira-kira? Ada? Ada? Pas? Ada atau Mana, tidak? mana teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, jelas ya. Nah, baik. Kalau saya tidak ada lagi, nah ada sedikit pengumuman dari saya. Pertama, ini kan kita pertemuan terakhir. Hari ini pertemuan ke-14. Ya, tolong di ketua kelas pertama, tolong di record Zoom ini diupload di GCR seperti biasa. Lalu berita acara perkuliahan tolong itu di print, nggak usah berwarna hitam putih aja. Lalu diserahkan ke siapa namanya tuh? Kak Yuna yang di pendidikan untuk bukti kita telah melakukan perkuliahan dan ini pertemuan terakhir ya? Izin Pak, kalau sebenarnya memang harusnya pertemuan terakhir. Karena ternyata kemarin UP lihat rekap kita masih 13 pertemuan, dan kenapa bisa 13? Ternyata kita kena 2 libur. Satu yang libur kemarin kalau nggak salah libur Idul Fitri, satu lagi libur Waisak gitu kan Pak. Dan kemarin kan kalau nggak salah awal minggu kemarin kan kita nggak sempat nih untuk kemarin waktu itu minggu itu Bapak mungkin ada kegiatan kan. Makanya saya gantikan sama pertemuan kemarin tuh ya Pak yang hari Jumat itu. Nah, jadinya ini Pak masih cukup pertemuan 13 atau kita mau split aja Pak, karena kan pertemuan ada yang 2 kelompok gitu. Di split aja gitu. Ini kita sekarang sudah berapa kali pertemuan berarti ini? Baru 13 ya? Iya Pak, 13. Oh ya dah, nanti hari Jumat itu pertemuan lagi kalau gitu ya. Hari Jumat ini. Ya. Oke, mungkin itu aja hadirin sekalian. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti kita lanjut lagi hari Jumat ini untuk kuliah berikutnya. Tolong untuk bahan-bahan yang sudah materi tolong dirangkum dulu materi setelah meet sampai hari ini. Apa aja yang sudah kita bahas. Jadi ketika saya nanti menyusun soal UAS sudah ada patronnya untuk materi apa yang saya masukkan, sehingga nanti jangan sampai apa yang saya ujikan ternyata belum ada, jangan sampai ada hal-hal yang belum saya ajarkan itu saya ujikan, kan seperti itu. Oke ya, jelas? Jelas Oke. Pak. Oh ya Pak, izin Pak, kata tadi Wakil Konting lapor kalau record Zoom yang ke-11 itu rusak filenya Pak, jadi nggak bisa diupload di YouTube. Oke, tolong yang ini berarti jangan sampai rusak ya, nanti di-upload lagi. Ya, ya Pak. Oke, baik adik-adik sekalian, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa di hari Jumat nanti untuk pertemuan terakhir dan penutupan kuliah kita. Baik Pak. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Terima kasih. Izin dulu ya. Ya Pak. Izin teman-teman, berarti kita Jumat 13.30 ya, pada bisa semua nggak? Daripada tarik di grup. Gimana? Pada bisa? Bisa UP, bisa. Bisa ya? Oke, 13.30 hari Jumat ya. Oke, thank you.